Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya Jumonto, nomor induk mahasiswa 220201010260 akan menyampaikan hasil tugas studi kelayakan bisnis UMKM Kios Pupuk Intan Tani menganalisis kelayakan untuk bisnis kecil dan digital. Di pembahasan yang pertama profil singkat bisnis, yang kedua alasan pemilihan usaha, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek teknik dan operasi, yang kelima aspek manajemen dan SDM, yang keenam aspek keuangan, yang ketujuh aspek risiko dan yuridis, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Profil singkat usaha. Bisnis perdagangan meliputi pembelian dan penjualan barang. Sebagaimana halnya kios pupuk Intan Tani merupakan usaha dagang yang meliputi penjualan kebutuhan pertanian seperti pupuk, benih, pestisida, dan peralatan pertanian. Berlokasi di Desa Gembrong, Cikampek, Karawang. Nilai yang disampaikan adalah memberikan kontribusi nyata dan kesejahteraan masyarakat petani di daerah areal persawahan Desa Gembrong, Cikampek melalui penjualan pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian dengan harga yang terjangkau. Layanan yang ditawarkan yang pertama melalui jenis pupuk, yang kedua saluran distribusi ini menyalurkan pupuk kepada petani ataupun kelompok tani. Saluran distribusi pupuk bersubsidi memiliki mekanisme khusus untuk memastikan bahwasanya pupuk tersalurkan secara tepat sasaran. Yang ketiga, perizinan tentunya telah melakukan verifikasi dan memiliki surat izin usaha perdagangan dan ketentuan lainnya. Yang keempat, regulasi, di mana pemerintah mengatur tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi melalui peraturan Menteri Pertanian. Dan yang kelima, faktor keberhasilan, di mana berlokasi yang strategis dan memberikan pelayanan yang baik dengan ketersediaan stok pupuk yang beragam dan harga yang kompetitif. Alasan pemilihan usaha berdasarkan potensi pasar dan peluang. Analisis potensi pasar adalah langkah awal untuk memahami peluang yang tersedia untuk pertumbuhan bisnis. Peluang keuntungan, identifikasi peluang pasar dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Memahami tren dan kebutuhan konsumen adalah kunci untuk dapat meraih kesuksesan. Studi demografi, dengan melakukan hal tersebut dapat membantu dalam mengenali kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar target. Tren perdagangan, identifikasi arah pasar, mengamati tren pemakaian kebutuhan pertanian, membantu dalam memahami perubahan arah pasar dan kebutuhan konsumen yang dinamis. Inovasi yang diperlukan, dengan mengikuti tren terkini, usaha dapat mengidentifikasi inovasi yang penting untuk beradaptasi agar tetap kompetitif dan relevansi dengan daya saing. Dengan mengamati, maka dapat membantu bisnis yang relevan dan mempertahankan daya saing. Keunggulan kompetitif adalah yang membedakan bisnis ataupun usaha dari pesaing, di mana kios pupuk Intan Tani merupakan usaha dagang dengan harga yang terjangkau bagi petani di wilayah Cikampek dan memberi kemudahan bagi petani secara langsung tentunya di sekitar area persawahan. Pentingnya diferensiasi membantu perusahaan ataupun usaha dagang menonjol di pasar yang ramai dan menarik perhatian pelanggan. Nilai tambah untuk pelanggan
dengan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 3. Aspek pasar dan pemasaran. Dengan melakukan analisis kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan yaitu pekatin di areal persawahan Gamurang adalah langkah pertama untuk mengembangkan produk yang tepat dan memenuhi harapan pasar. Juga survei dan analisis pasar, bahwasanya dengan melakukan survei dan analisis dapat membantu mendapatkan data dan wawasan yang diperlukan sebagai preferensi pelanggan. Strategi pemasar dengan mengadakan event ataupun promosi lokal dapat meningkatkan interaksi langsung dengan konsumen untuk memperkuat hubungan usaha. Adapun strategi bisnis pemasaran dengan melayani pemasaran secara offline pada saat ini untuk warga tani di sekitar desa Gamurang. Namun di luar wilayah juga banyak berdatangan untuk berkunjung karena memang harga yang kompetitif. Penggunaan media sosial untuk memaksimalkan jangkauan audiens dapat melalui sosial media, dalam hal ini WhatsApp. Interaksi pelanggan, mendukung interaksi langsung dengan pelanggan dengan meningkatkan pengalaman pengguna. 4. Aspek teknik dan operasi, di mana ini adalah lokasi yang strategis di areal persawahan sekitar desa Gamurang, menjadikan fasilitas yang tepat dan memadai untuk mendukung operasional usaha. Proses pelayanannya memiliki kualitas produksi yang baik, yaitu dari produk ataupun pertanian dari hasil unggulan PT Pupuk Kujang ataupun merek lainnya yang sangat kompetitif dalam bidang pertanian. Efisiensi dalam proses pelayanan mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Selain itu juga melakukan pengelolaan sumber daya yang efektif dengan dilakukan penyuluhan secara langsung oleh pihak yang ahli dalam bidangnya. Teknologi platform yang digunakan meningkatkan efisiensi. Dengan teknologi yang tepat dapat mengoptimalkan proses operasional, menghemat waktu dan sumber daya dalam usaha. Produktivitas yang ditingkatkan dengan melalui platform yang sesuai memungkinkan untuk tim ataupun usaha orang yang bekerja dalam hal tersebut lebih produktif dan berkolaborasi lebih baik mencapai tujuan yang tepat dan cepat tentunya. Manajemen bisnis yang efektif, pemilihan platform yang tepat mendukung menganalisis data pengambilan keputusan. Aspek manajemen dan SDM. Struktur organisasi, walaupun ini adalah usaha dagang yang kecil, namun telah memiliki struktur organisasi yang tepat ataupun singkat untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab. Selain itu juga untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif. Kebutuhan tenaga kerja, dengan melihat usaha dagang walaupun kecil telah memiliki rencana bisnis yang jelas, proyeksi pertumbuhan dagang yang bagus untuk mengantisipasi perubahan ke depan, sehingga melakukan rekrutmen ataupun hiring tenaga kerja yang tepat dan efektif. Selain itu juga melakukan pelatihan yang tepat dengan mendatangkan penyuluh ataupun tenaga ahli dari bidang pertanian. Peran kepemimpinan dan digital skill ini memiliki peran yang baik dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan memotivasi
agar dapat mencapai tujuan bersama. Keterampilan digital adalah kunci untuk bersaing dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi saat ini, sehingga diperlukan kompetensi dan kompetisi di era digital. 6. Aspek keuangan. Estimasi modal awal dan sumbernya. Biaya memulai bisnis ini adalah diperlukan untuk memulai suatu usaha, di mana hal tersebut untuk memulai bisnis termasuk di dalamnya adalah peralatan, sewa bahan, dan lain sebagainya. Sumber pendanaan. Usaha ini menggunakan sumber dana pribadi yang mana merupakan ekspansi dari usaha dengan pengolahan terpisah, dengan harapan dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal pertanian. Perkiraan dan pendapatan biaya keberlanjutan bisnis, membantu menilai keberlanjutan dalam jangka waktu tertentu dengan perencanaan keuangan. Untuk menganalisis pendapatan dan biaya menjadi dasar untuk perencanaan keuangan jangka pendek dan menengah yang efektif. Analisis profitabilitas menentukan keuntungan. Analisis profitabilitas memberikan wawasan apakah bisnis mampu menghasilkan keuntungan yang cukup untuk bertahan dan berkembang, sehingga dapat menunjukkan potensi keuntungan dan dapat menarik minat investor atau mitra bisnis lainnya, sehingga harapannya dapat memberikan perencanaan usaha pada masa yang akan mendatang. 7. Aspek risiko dan yuridis. Tentunya telah melakukan beberapa hal analisis mengenai risiko pasar, risiko hukum, dan risiko teknologi. Legalitas dan perizinan usaha. Telah melakukan pendaftaran usaha ini adalah penting untuk keberlangsungan usaha. Izin operasional dan menghindari masalah hukum ini untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, juga melindungi pemilik dan usahanya. Selain itu juga dilakukan mitigasi resiko. Ini penting untuk melindungi bisnis dan kerugian yang tidak terduga. Asuransi dan alat mitigasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mengelola dan mengurangi resiko yang dihadapi dalam usahanya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan beberapa rekomendasi. Apakah usaha layak atau tidak dijalankan? Jawabannya adalah layak. Usaha ini untuk dijalankan berdasarkan data yang ada dan potensi profit yang didapat dari perhitungan dan pertimbangan usaha. Adapun saran pengembangan jangka pendek adalah lebih pada pemasaran digital, di mana pada saat ini telah menggunakan pemasaran secara offline. Alangkah baiknya ke depan dengan melalui online untuk mendapatkan output yang optimal. Strategi pemasaran digital menyangkut pemasaran secara melalui medsos ataupun iklan online dan konten untuk audiens yang lebih luas. Saran pengembangan jangka panjang untuk usaha hias pupuk instan tani adalah seyogianya dapat melakukan ekspansi pasar untuk membuka peluang baru dan meningkatkan pangsa pasar dengan membuka di tempat